Gaji NS 14 juta lebih. Wow! Ya teman-teman, jangan di skip videonya biar nggak ketinggalan informasinya. Dan juga jangan lupa di subscribe. Aku hitung 1-3, tolong di subscribe. 1, 2, sudah 2. Ini sudah 2, tolong di subscribe. Dan 3, oke, kita mulai videonya. Let's go! Hey, kembali lagi di channel YouTube Oski Official. Tapi hari ini bukan konten untuk merakit mainan, tapi hari ini aku bakal membuat konten yang berhubungan dengan pekerjaanku atau profesiku. Ya, tapi tenang, untuk video mainan tetap masih ada. Jadi dalam seminggu aku bakal ngupload video 3 kali, yaitu 1 kali tentang profesiku dan 2 kali tentang ngerakit mainan. Jadi tenang saja, bagi teman-teman, bagi subscriber aku juga yang suka konten ngerakit mainan, tenang, masih ada dan porsinya tetap banyak. Oke teman-teman, karena di awal bikin video aku belum menjelaskan apa sih pekerjaan aku, apa sih profesiku. Nah, hari ini bakal aku jelasin. Jadi aku berprofesi sebagai ahli gizi. Teman-teman tahu ahli gizi? Ya, aku jelasin sedikit ya. Jadi ahli gizi itu adalah tenaga spesialis yang bertugas memberikan saran dan informasi kepada pasien tentang penata laksanaan gizi. Itu saja tentang pekerjaan aku. Karena tema video pada hari ini tentang gaji Nusantara Sehat, jadi aku tidak bakal membahas terlalu banyak di luar tema itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang hal-hal selain tema pada hari ini, bisa komen ya, komen. Jadi nanti aku bikinkan video yang teman-teman minta, jadi jangan lupa untuk di komen. Oke teman-teman, di komen ya. Karena konten hari ini membahas gaji Nusantara Sehat, jadi aku jelasin dulu sekilas apa sih Nusantara Sehat itu. Nah, jadi Nusantara Sehat atau bisa sering disingkat yaitu NS, yaitu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia melalui penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Itu teman-teman penjelasan tentang NS. Terus NS ini terbagi menjadi 2. Yang pertama NS tim dan juga NS individual. Terus kalau video ini tembus 500 view dan yang komen banyak, artinya kalian sangat antusias dengan konten tentang Nusantara Sehat ini. Jadi aku bakal bikinkan video selanjutnya, baik itu penjelasan tentang Nusantara Sehat, tahap-tahap seleksinya, dan juga tips-tips biar kalian lulus menjadi tenaga Nusantara Sehat. Oke teman-teman, jadi biar cepat videonya tembus 500 view, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian atau grup kalian yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin ada teman kalian yang ingin bergabung menjadi NS, jadi tonton videonya. Baik, kembali ke topik, yaitu tentang gaji Nusantara Sehat. Kenapa aku membahas tentang gaji Nusantara Sehat? Agar kalian yang baru lulus atau yang udah lama lulus tetapi belum mendapatkan pekerjaan, atau juga sudah lulus tetapi menjadi tenaga kerja sukarela atau sering disebut TKS, yang gajinya maaf kadang sangat kecil, bahkan jauh di bawah UMR. Dan mungkin juga ada yang merasa penghasilannya kurang atau terlalu sedikit tapi pengeluarannya banyak. Contohnya sudah menikah dan juga sudah mempunyai anak. Nah, terus pengeluarannya banyak tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin ini adalah solusi yang Anda butuhkan untuk mendaftar menjadi tenaga Nusantara Sehat. Jadi di sini aku tidak bermaksud untuk menyombongkan,
penghasilan yang didapat dari bekerja sebagai tenaga Nusantara Sehat, tetapi di sini aku ingin memotivasi kalian agar juga ikut bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat, karena bukan hanya gaji yang lumayan, tetapi ada juga hal-hal yang menguntungkan jika kalian bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat. Ini yang kalian bakal tunggu-tunggu, yaitu aku akan jelasin seberapa besar gaji Nusantara Sehat. Nah, jadi gaji Nusantara Sehat itu terbagi-bagi menjadi beberapa kategori, walaupun kalian sama pendidikannya akan beda. Jadi gaji di Nusantara Sehat itu ada kategori-kategorinya, yaitu yang pertama berdasarkan pendidikan, yang kedua berdasarkan penempatan tugas. Nah itu teman-teman. Jadi kalau pendidikan itu ada diploma 3 atau D3, S1, D4, S1 profesi, dan yang terakhir adalah dokter. Terus untuk kategori penempatan penugasan ada 3, yaitu kategori penempatan penugasan biasa, yang kedua kategori penempatan terpencil, dan yang ketiga kategori penempatan sangat terpencil. Jadi dua hal tersebut yang bakal menentukan seberapa banyak gaji yang akan kalian dapatkan. Untuk rincian gajinya, tolong dengarkan baik-baik dan jangan di skip videonya, karena ini bakal luar biasa ya teman-teman. Jangan terkejut. Jadi untuk gaji pokok yang berpendidikan D3 yaitu Rp2.520.000. Dan untuk insentif penempatan tugas di kategori biasa adalah Rp2.047.000. Jadi total untuk pendidikan D3 dan penempatan tugas biasa yaitu total gajinya adalah Rp4.567.000. Sedangkan untuk insentif penempatan tugas di kategori terpencil yaitu adalah Rp2.603.000. Jadi total untuk pendidikan D3 dan penempatan kategori terpencil adalah Rp5.123.000. Lalu untuk insentif penempatan tugas kategori sangat terpencil adalah Rp4.134.000. Jadi total gaji untuk D3 penempatan sangat terpencil adalah Rp6.654.000. Jadi kalian yang berpendidikan D3 itu adalah gaji yang akan kalian dapatkan jika bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat. Gimana? Menggiurkan bukan? Nah, baiklah lanjut untuk gaji berpendidikan S1 atau D4. Jadi untuk gaji pokok pendidikan S1 dan D4 yaitu adalah Rp2.835.000. Itu adalah gaji pokoknya. Sedangkan insentif untuk penempatan kategori biasa adalah Rp2.146.000. Jadi total untuk pendidikan S1 D4 penempatan biasa kategori biasa yaitu Rp4.981.000. Sedangkan untuk penempatan kategori terpencil insentifnya adalah Rp3.894.000. Jadi total gaji S1 atau D4 yang kategorinya terpencil adalah Rp6.729.000. Lalu untuk insentif penempatan tugas di daerah sangat terpencil yaitu adalah Rp5.663.000. Jadi total yang didapat jika berpendidikan S1 atau D4 penempatan sangat terpencil adalah Rp8.498.000. Gimana teman-teman? Kalian yang berpendidikan S1 atau D4, apa sudah tergiur untuk bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat?
Dan yang ketiga adalah S1 profesi, bukan dokter. Nah, contohnya itu adalah nurse, apoteker, atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini gajinya. Jadi untuk gaji pokok S1 profesi adalah Rp3.045.000. Itu gaji pokoknya. Sedangkan insentifnya untuk penempatan biasa adalah Rp2.271.000. Jadi total yang didapat untuk S1 profesi penempatan biasa adalah Rp5.316.000. Sedangkan untuk insentif kategori penempatan terpencil yaitu adalah 5 juta. Jadi gaji yang didapat untuk S1 profesi dan penempatan terpencil adalah Rp8.045.000. Sedangkan untuk penempatan sangat terpencil, insentifnya adalah Rp7.271.000. Total yang didapat jika S1 profesi dan penempatan sangat terpencil adalah Rp10.316.000. Sangat luar biasa bukan? Yang keempat adalah dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter gigi. Jadi untuk gaji pokoknya adalah Rp3.045.000. Itu gaji pokok untuk dokter, baik itu tadi dokter umum atau dokter gigi. Sedangkan insentifnya pengen tahu? Dan insentif yang didapat untuk kategori biasa adalah Rp2.721.000. Jadi yang didapatkan dokter kategori penempatan biasa yaitu Rp5.766.000. Sedangkan insentif yang didapat untuk penempatan kategori terpencil adalah Rp8.395.000. Jadi total yang didapat dokter untuk kategori penempatan terpencil adalah Rp11.440.000. Sedangkan insentif penempatan sangat terpencil untuk dokter adalah Rp11.379.000. Jadi gaji yang didapat dokter untuk penempatan sangat terpencil adalah Rp14.424.000. Wow, sangat besar bukan? Nah, pasti dari kalian sudah ada yang berkeinginan untuk bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat, bukan? Gimana? Besar bukan? Nah, bahkan ada di beberapa daerah yang memberikan insentif daerah atau tunjangan daerah kepada anak-anak Nusantara Sehat. Wow. 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 Terus kita juga di Puskesmas mendapatkan dana kapitasi dari jasa pelayanan. Pasti nambah tabungan kalian semakin tebal. Walaupun kadang gaji besar, tetapi pasti ada resiko-resiko yang ditanggung. Misal, yang pertama tinggal di daerah pedalaman. Yang kedua, susah mendapatkan air bersih. Yang ketiga, tidak ada sinyal. Yang keempat, tidak ada listrik mungkin. Yang kelima juga mungkin akses jalan yang susah atau jalannya mungkin masih tanah. Jadi kalau hujan mungkin sangat mengganggu perjalanan Anda. Nah, jadi mungkin setimpal saja dengan apa yang didapat. Tapi bagi teman-teman tenaga kesehatan yang ingin bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat, jangan berpikir tentang uang, tapi berpikirlah untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Karena jika kalian berpikir tentang uang, mungkin kalian tidak akan betah tinggal di pedalaman.
Tapi jika kalian berpikir tentang mengabdi dan uang hanya bonus, maka banyak hal yang mungkin kalian dapatkan. Salah satunya yang pertama pasti keluarga baru. Itu teman-teman. Oh iya teman-teman, ini penting juga aku sampaikan kepada teman-teman semua, tolong didengarkan. Karena tidak semua tenaga kesehatan bisa bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat. Terus tenaga kesehatan apakah yang bisa bergabung menjadi tenaga NS? Nah, baiklah, akan aku jelaskan. Oke, yang pertama tenaga kesehatan yang bisa bergabung di NS adalah dokter umum. Yang kedua, dokter gigi. Yang ketiga, perawat. Yang keempat, bidan. Yang kelima, tenaga gizi. Yang keenam, tenaga kesehatan lingkungan. Yang ketujuh, tenaga kesehatan masyarakat. Yang ke-8, tenaga kefarmasian. Yang ke-9, ahli teknologi laboratorium medik atau analis. Nah, teman-teman, itu 9 tenaga kesehatan yang bisa mendaftar menjadi tenaga Nusantara Sehat. Ya teman-teman, itu saja penjelasan aku tentang gaji Nusantara Sehat. Pasti sudah sangat detail bukan tentang gaji-gaji yang akan kalian dapatkan jika bergabung menjadi tenaga Nusantara Sehat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir tanpa men-skip videonya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Nanti komen-komen kalian bakal aku baca. Terus yang banyak permintaannya mau dibikinkan video tentang apa, nanti akan aku bikinkan. Ingat, 500 view untuk video selanjutnya. Oke teman-teman, jika kalian benar-benar berminat tentang menambah pengetahuan NS, tolong di-share ke teman-teman kalian, oke? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!